Sekilas sejarah hidup Umar bin Khattab. Biografi beliau. Nama lengkap, Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abdul Al-Aziz, keturunan dari Bani Adi ibn Ka'ab ibn Luwai. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim ibn Al-Mughirah dari Bani Mahzum ibn Yakazhah ibn Murrah. Silsilahnya bertemu dengan silsilah Nabi pada Ka'ab moyang Nabi yang ke-9. Maka ia termasuk keturunan bangsa Quraisy. Umar lahir pada tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi. Pada mulanya Umar bin Khattab adalah musuh yang paling keras dan beringas menentang Rasulullah dan pengikutnya. Tapi mendadak ia memeluk agama Islam dan berbalik menjadi pendukung yang gigih, dan selanjutnya menjadi penasehat terdekat Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Selagi muda sebelum masuk Islam, ia telah dikenal di kalangan Quraisy memiliki kemampuan dan kelebihan. Ia cerdas, kuat sekali ingatannya sehingga dikenal ahli dalam menelusuri silsilah. Kemahirannya dalam seni sastra dan diplomasi, ia pernah dipercaya menjadi duta besar mewakili kabilah Quraisy dalam perundingan-perundingan dengan kabilah-kabilah lainnya. Atas didikan orang tuanya yang keras, Al-Khattab artinya tukang kayu, dan disiplin, telah membentuk kepribadian yang tangguh dan fisik yang kuat. Ia juga dikenal seorang atlet, pegulat, dan memiliki kemampuan keprajuritan yang luar biasa. Umar selalu menang dalam lomba ketangkasan gulat yang diadakan di gelanggang Ukas. Salah satu karakter Umar yang menonjol dan terkenal adalah ia seorang yang keras dan berani. Salah satu riwayat yang menggambarkan keberaniannya adalah ketika hijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat yang lain dan bahkan Nabi sendiri melakukannya dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindari intaian orang Quraisy. Tetapi Umar melakukannya dengan terang-terangan dan bahkan menantang. Ia datang ke Ka'bah bertawaf dan berkata kepada orang-orang Quraisy yang banyak di situ, "Celakalah kalian siapa yang ibunya ingin kehilangan anaknya, atau anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, maka hadanglah aku besok di lembah ini." Umar juga terkenal sebagai seorang yang adil, tidak pandang bulu dalam menerapkan hukum. Bahkan anaknya sendiri, Abu Syahma, dideranya sampai meninggal karena diketahui minum khamr. Sejarah dunia tidak mencatat contoh lain yang menunjukkan seorang pemimpin yang sangat menghargai keadilan, seperti yang dilakukan oleh Umar. Ia juga orang yang sangat sederhana. Tingkat kehidupannya tidak lebih orang biasa. Ia tidak memiliki istana sebagaimana raja-raja besar membangun dengan megah. Ia bahkan sering tidur di lantai masjid tanpa alas. Makanannya adalah roti gerts dan minyak zaitun, padahal terdapat cukup gandum di kerajaannya. Ia sangat jujur, tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi atau keluarganya. Sifat-sifat terpuji yang melekat pada dirinya itulah yang menjadikan ia sangat dihormati dan disegani. Umar bukan saja penguasa besar, tetapi juga salah satu model kebajikan Islam. Nabi pernah berkata, "Jika Allah mengizinkan ada nabi selain aku, tidak ada lain adalah Umar." Pada masa Abu Bakar memangku jabatan khalifah yang pertama, Umar juga menjadi penasehat utama. Banyak idenya yang menjadi kebijakan Abu Bakar. Ia menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar, berdasar wasiat Abu Bakar sendiri. Umar mengemban jabatan selama 10,5 tahun. Ia meninggal pada tahun 644 Masehi, dibunuh selagi menjadi imam sholat di Masjid Nabi oleh seorang budak bayaran bernama Feros atau Abu Lulu. Konon karena tidak puas dengan kebijakan Umar. Tetapi buku-buku sejarah tidak banyak mengungkap tentang kasus ini. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika terjadi penikaman itu, barisan sholat menjadi kacau karena berusaha menangkap Feros. Akan tetapi ia semakin membabi buta dan menikam setiap orang yang berusaha mendekatinya. Kemudian ia menikam dirinya sendiri dan mati di tempat itu. Korban seluruhnya 13 orang, termasuk Khalifah Ibn Umar, 7 diantaranya meninggal dunia dan lainnya luka berat. Itulah percobaan pembunuhan pertama kali yang dihadapi seorang khalifah dalam sejarah Islam. Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi pembunuhan tersebut tidak pernah diperoleh kepastian. Setelah Nabi wafat, kepemimpinan Nabi diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar dan selanjutnya oleh Umar. Pada masa Umar bin Khattab, inilah Islam mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
ekspansi, dan lain-lain. Oleh karena itu keberhasilan kepemimpinan Umar bin Khattab menjadikan Madinah sebagai negara adikuasa karena kebijaksanaan yang dilakukan selama pemerintahannya untuk memajukan daerah dan masyarakat yang dipimpinnya. Dalam hal ini pada masa Khalifah Umar negara Madinah adalah negara yang mempunyai kekuatan yang besar dan mempunyai daerah yang luas dan memperoleh kemajuan yang pesat hampir di segala bidang. Sehingga Madinah menjadi negara yang adikuasa setelah berhasil menaklukkan dua negara adikuasa ketika itu yaitu Bizantium dan Persia. Demikianlah sekilas sejarah hidup Umar bin Khattab. Apabila ada kekurangan dalam video ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.